Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Hafiza, NPM 202151098 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randes Dedi Nurjamil, SPD, MPD. Untuk tugas artikel hakikat perencanaan pembelajaran matematika yang ditinjau dari filsafat ilmu ontologi. Perencanaan. Menurut William H. Newman, perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan yang berisi rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan tentang tujuan, kebijakan, program, metode, dan prosedur tertentu, serta kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Perencanaan menurut Cokro Mijoyo, yaitu suatu proses persiapan sistematik mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, suatu cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber yang ada secara efisien dan efektif. Penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bila mana, dan oleh siapa. Perencanaan menurut Listianingsih. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Kesimpulannya dari beberapa pendapat ahli tersebut yaitu dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang dapat terlaksananya dengan baik berbagai langkah untuk mengurangi kesenjangan antara harapan dan realitas sehingga proses tersebut dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, dan perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses pengembalikan putusan atas sejumlah alternatif mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, serta menentukan apa yang akan dilakukan yang berisi rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan tentang tujuan, kebijakan, program, metode, dan prosedur tertentu, serta kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Pembelajaran menurut Sagala. Pembelajaran merupakan membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran menurut Hernawan. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan peserta didik, maupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembelajaran menurut Gegne. Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Nah, pembelajaran, kesimpulannya menurut pendapat beberapa ahli tersebut, yaitu pembelajaran adalah suatu aktivitas belajar yang dilakukan agar terciptanya suatu interaksi antara pengajar dan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum dengan pengalaman belajar yang berpengaruh pada pengetahuan sikap dan keterampilan
dan akumulasi dari konsep pembelajar, dan konsep belajar serta pembelajar. Pembelajaran sebagai suatu sistem yang bertujuan direncanakan oleh guru berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, pengertian perencanaan pembelajaran adalah suatu dokumen rasional yang disusun berdasarkan hasil analisis sistematis tentang perkembangan peserta didik dengan tujuan agar pembelajaran lebih efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan kebutuhan siswa dan masyarakat. Matematika menurut Ismail dan kawan-kawan. Matematika merupakan ilmu yang membahas angka-angka, dan perhitungannya membahas masalah numerik, mengenai kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan pola, bentuk, struktur, sarana berpikir, kumpulan sistem, struktur, dan alat. Hal ini berarti bahwa objek yang dibahas dalam matematika hanyalah pada permasalahan angka saja, baik dalam permasalahan angka-angka yang memiliki nilai maupun sebagai sarana dalam memecahkan suatu masalah. Menurut Wahyudi dan Kriswandi, matematika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari konsep-konsep abstrak yang disusun dengan menggunakan simbol dan merupakan bahasa yang eksak, cermat, dan terbebas dari emosi. Pembelajaran menurut Mustafa. Matematika adalah ilmu tentang kuantitas, bentuk, susunan, dan ukuran. Yang utama adalah metode dan proses untuk menemukan dengan konsep yang tepat dan lambang yang konsisten sifat dan hubungan antara jumlah dan ukuran, baik secara abstrak, matematika murni, atau dalam keterkaitan manfaat pada matematika terapan. Kesimpulannya, semua definisi itu dapat diterima karena memang dapat ditinjau dari segala aspek, dan matematika itu sendiri memasuki seluruh segi kehidupan manusia, dari segi paling sederhana sampai kepada paling rumit, bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan benalar, yang menggunakan istilah dan didefinisikan dengan cermat, jelas, akurat, representasinya dengan lambang-lambang atau simbol, dan memiliki arti serta dapat digunakan dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan bilangan. Matematika merupakan ilmu tentang logika yang dibangun melalui penalaran dan dijabarkan dengan simbol atau bahasa simbol yang terdefinisikan secara sistematik. Antara satu konsep dengan konsep yang lain saling berkaitan dan pembuktian matematika dibangun dengan penalaran. Pembelajaran matematika menurut Inayati. Pembelajaran matematika bagi para siswa merupakan pembentukan pola pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan di antara pengertian-pengertian itu. Dalam pengajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan tidak dimiliki dari sekumpulan objek atau abstraksi. Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. Pembelajaran matematika menurut Safarida. Pembelajaran matematika merupakan suatu proses tidak hanya mendapat informasi dari guru, tetapi banyak kegiatan maupun tindakan dilakukan, terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada diri peserta didik. Belajar pada intinya tertumpu pada kegiatan memberi kemungkinan kepada peserta didik agar terjadi proses belajar yang efektif atau dapat mencapai hasil yang sesuai tujuan. Pembelajaran matematika menurut Brunner. Belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Pembelajaran matematika dapat disimpulkan kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika agar bermanfaat dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yang tertumpu pada kegiatan memberi kemungkinan kepada peserta didik agar terjadi proses belajar yang efektif atau dapat mencapai hasil yang sesuai tujuan. Dan pembelajaran matematika merupakan suatu proses interaksi belajar
mengajar pelajaran matematika yang dilakukan antara siswa dan guru, yang mana proses tersebut merupakan sebagai suatu sarana atau wadah yang berfungsi untuk mempermudah berpikir di dalam ilmu atau konsep-konsep abstrak, karena siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan tidak dimiliki dari sekumpulan objek atau abstraksi. Perencanaan pembelajaran matematika menurut Ibrahim. Perencanaan pembelajaran adalah kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi apa yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, serta alat atau media apa yang diperlukan. Menurut Smith dan Ragan, perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. Menurut Nana Suja, perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilakukan dalam suatu pembelajaran, yaitu dengan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga arah kegiatan, isi kegiatan, cara penyampaian kegiatan. Nah, kesimpulannya adalah yaitu tahap awal dalam kegiatan suatu pembelajaran matematika terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran matematika yang harus direncanakan dan diaktualisasikan serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar atau suatu kegiatan yang direncanakan dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar untuk mengembangkan evaluasi pemeliharaan situasi dengan fasilitas pendidikan guna mencapai tujuan pembelajaran dan proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan disamakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, ditinjau dari filsafat ilmu epistemologi. Indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran merupakan penjabaran kompetensi dasar secara keseluruhan yang menunjukkan respons siswa terkait kegiatan pembelajaran dilaksanakan tenaga pendidik. Indikator pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Kemanusiaan dirumuskan di dalam kata kerja operasional yang terukur dan bisa diobservasi, jadi indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Fase-fase pembelajaran. Menurut Ansori Erdiansyah, pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan terdiri atas 3 fase atau tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan. Pelaksanaan perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap implementasi atau tahap penerapan atas desain perencanaan yang telah dibuat guru. Hakikat dari tahap pelaksanaan adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Nah, tahap evaluasi. Pada tahap ini, kegiatan guru adalah melakukan penilaian atas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi adalah alat untuk mengukur ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi dapat diukur kuantitas dan kualitas pencapaian tujuan pembelajaran. Dimensi perencanaan, itu ada 9. Yang pertama, signifikan, kreasibilitas, relevansi, kepastian, ketelitian, adaptabilitas, waktu, monitoring, dan isi perencanaan. Jenis-jenis perencanaan pembelajaran. Yang pertama, silabus, standar kompetensi, kompetensi dasar, hasil belajar, indikator, perencanaan semester, perencanaan mingguan, perencanaan harian. Nah, langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran matematika. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Yang kedua, pengalaman belajar. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, orang-orang yang terlibat. Yang kelima, bahan dan alat. Yang keenam, fasilitas fisik. Yang ketujuh, perencanaan dan evaluasi pengembangan. Ciri-ciri perencanaan pembelajaran matematika itu ada 8. Yang pertama, ilmiah. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, sistematis.
Yang keempat, konsisten. Yang kelima, memadai. Yang keenam, aktual dan konstekstual. Yang ketujuh, fleksibel. Yang kedelapan, menyeluruh. Karakteristik pembelajaran matematika. Menurut Suherman, karakteristik pembelajaran matematika yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran matematika langsung atau bertahap. Yang kedua, pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Yang ketiga, pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Yang keempat, pembelajaran matematika mengganti kebenaran konsistensi. Nah, selanjutnya ditinjau dari filsafat ilmu aksiologi. Pembelajaran harus direncanakan dengan matang agar pengetahuan perkembangan anak didik meningkat. Dalam setiap satuan pendidikan, perencanaan pembelajaran matematika yang efektif menyebabkan pengetahuan prasyarat yang dimiliki siswa tentang matematika dapat ke jenjang lebih lanjut. Demikian seterusnya, secara garis besar, komponen yang akan dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran matematika yaitu tentang rencana tujuan pembelajaran, rencana materi pembelajaran matematika, rencana media, dan rencana evaluasi pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika, baik itu matematika ataupun pelajaran yang lain, kita harus memiliki rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran ini bermanfaat untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Acuan rencana ini menjadi pegangan dan landasan berpijak pada para pendidik dalam melaksanakan tugasnya sehingga materi matematikanya bisa berjalan dengan baik. Seperti kita ketahui bahwa matematika merupakan ilmu yang dipelajari dengan muatan makin tinggi tingkat satuan pendidikannya, maka akan makin mendalam bahasanya. Selain itu, perencanaan pembelajaran ini sangat penting untuk mencapai tujuan diadakannya pembelajaran. Manfaat perencanaan pembelajaran matematika adalah untuk dapat mengoptimalisasikan pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah atau perguruan tinggi. Acuan rencana ini akan menjadi pegangan dan landasan berpijak pada para pendidik dalam melaksanakan tugasnya sehingga hierarki materi matematikanya dapat berjalan dengan baik. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.